Oke, bagaimana cara memilih mesin las yang bagus, mesin las yang terbaik? Cara memilih mesin las untuk digunakan di bengkel las atau digunakan di pabrik ya, atau untuk maintenance. Ada tip dan cara memilih mesin las supaya mendapatkan mesin las yang terbaik sesuai dengan spesifikasi atau pekerjaan yang akan dilakukan ya. Tip yang pertama untuk memilih mesin las adalah bukan dari segi harga yang mahal atau bukan dari segi harga yang murah ya untuk membeli mesin las. Tetapi yang pertama yang harus diketahui adalah ampere dari mesin lasnya ya. Kebutuhan ampere mesin las menentukan pekerjaan yang akan dilakukan ya. Jika pekerjaan atau kawat lasnya dan bahan yang akan dilasnya itu tipis, maka tidak perlu menggunakan mesin las yang kapasitas besar ya, atau kapasitas yang ampere mesin lasnya di atas 200 atau 200 ampere ya. Jadi yang perlu diketahui adalah material yang akan dilas dan kawat las yang akan digunakan ya. Jika kita sudah menentukan atau memiliki spesifikasi yang akan kita las, maka kita bisa menentukan ampere dari mesin las yang akan kita gunakan atau yang akan kita beli untuk mesin lasnya ya. Oke, yang kedua adalah mesin las yang memiliki duty cycle yang bagus ya. Artinya mesin las ini bisa digunakan di heavy duty ya, atau pengelasan yang kontinu, sehingga mesin las tidak cepat rusak atau tidak cepat overload ya. Jadi duty cycle mesin las itu sangat penting sekali dalam pekerjaan di bengkel atau di tukang las ya. Rata-rata atau umumnya duty cycle mesin las adalah 60% ya. 60% dari kapasitas ampere dari mesin lasnya ya. Dan yang murni 60% itu jarang ada di pasar Indonesia ya, atau di mesin las yang ada di Indonesia, karena hanya rata-rata menaruh atau menempatkan spesifikasi yang tidak sesuai dengan real dari mesin lasnya ya. Perlu Anda ketahui, untuk mesin las multipro itu real duty cycle-nya 60% ya, 60% dari kapasitas mesin lasnya ya. Yang ketiga ya, mesin las yang memiliki daya listrik yang rendah ya. Jadi jangan sampai para welder Indonesia atau tukang las itu membeli mesin las yang kapasitas listriknya itu besar ya, karena akan menentukan biaya operasional dari bengkel las atau di pabrikasi las ya. Mesin las yang memiliki daya listrik rendah atau relatif kecil itu mesin las yang menggunakan teknologi IGBT ya. Sekali lagi, teknologi IGBT generasi yang keempat ya. Jadi IGBT ini sebagai pengatur daya dari mesin las ya, sehingga
energi atau input listrik yang dihasilkan atau yang digunakan mesin las itu relatif kecil ya. Yang terakhir, pilih mesin las yang memiliki pendingin udara yang bagus ya. Sebagus apapun mesin las, jika tidak memiliki sirkulasi udara atau pendingin pada unit mesin las, pasti akan terjadi masalah pada mesin las ya. Contoh pada mesin las Multipro, ya, pendingin atau sirkulasi udara itu bisa dicek dengan cara menyalakan mesin las ya. Saya contohkan ya, saya akan nyalakan mesin las yang tipe yang MMA 200 GKRK. Kita coba lihat ya. Nah, bunyi mesin las atau kipas pendingin dari mesin las itu sangat besar. Artinya pendinginan pada mesin las ini itu sangat maksimal sekali. Bisa dilihat dari udara yang keluar di sini. Itu sangat berasa sekali udara yang mengalir yang keluar di unit mesin las ini ya. Itu menandakan bahwa pendinginan dari mesin las ini sangat optimal sekali ya. Saya pertegas lagi bahwa sirkulasi udara atau pendinginan pada mesin las ini berperanan sangat penting sekali ya. Jadi sangat nomor satu sekali. Tanpa adanya pendinginan di mesin las, dipastikan mesin las ini pasti akan rusak ya. Jadi pasti akan rusak karena mesin yang digunakan itu akan menghasilkan panas, dan panas itu akan dibuang dengan cara sirkulasi udara menggunakan fan ya. Jadi menggunakan kipas atau fan. Jika fan-nya itu kencang atau besar, maka kipas mesin las itu akan bagus ya. Saya contohkan lagi di yang 120 GKRK atau yang MMA. Jadi sirkulasi udaranya ini sangat bagus sekali. Jadi ini menentukan di mesin las ya. Yang terakhir, tips dari saya cara memilih mesin las yang baik, yang benar adalah aksesoris yang digunakan mesin las ini kapasitasnya besar ya. Jadi aksesoris itu berupa electrode holder. Jadi berupa electrode holder atau penjepit dari kawat lasnya. Ini kapasitasnya atau fisiknya harus besar sesuai dengan ampere mesin lasnya ya. Jadi jangan sampai memilih mesin las yang aksesorisnya itu kecil atau aksesorisnya itu tidak sesuai dengan ampere mesin lasnya, karena jika tidak sesuai maka ampere dari mesin las yang dihasilkan tidak akan sesuai dan bisa merusak dari mesin las atau las listriknya ya. Yang kedua atau terakhir itu head clamp ya. Jadi head clamp ini juga sangat berperanan penting di dalam mesin las ya. Karena head clamp ini stang massa dari mesin las ya, yang mengalirkan listrik ya. Jika stang massa ini tidak kuat penjepitnya, maka akan terjadi listrik yang mengalir tidak sesuai, sehingga bisa menyebabkan ampere yang keluar dari mesin las itu relatif kecil dan apinya akan kecil ya. Jadi head clamp dan electrode holder itu sangat penting sekali ya. Itu sangat penting, sangat berguna dalam memilih mesin las yang baik atau mesin las listrik yang sesuai dengan
pekerjaan yang akan dilakukan ya. Oke, itu tips dari saya untuk memilih mesin las. Bisa ditanyakan di kolom komentar jika ada pertanyaan mengenai mesin las ya.